Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sekarang muncul macam-macam. Itu ulama untuk anbiya bukan habaib rasul anbiya loh. Nggak baca hadis itu kalau dari apa itu? Nah, karena itu hati-hati kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takwa lain dan kamu akan sesat pasti. Saya mau nanya nih Pak Torik Segaf, ini zaman sekarang ini banyak kali nih oknum Habib yang diskotik, yang mabok, yang mungkin yang berzina, banyak oknum-oknumnya nih, yang zina, yang mabok, yang dawir. Saya mau nanya, jadi ulama dan seluruh umat Islam harus ngikutin mereka terus. Mereka mabok ikut mabok, mereka dawir ikut dawir, mereka mencaci umaro ikut mencaci maki, mereka menghina NU liberal harus mengikuti, mereka mencaci maki menghina ulama-ulama NU, kiai-kiai NU ikuti. Masa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video dari Kiai Yusuf Al-Mubarak, di mana beliau menanggapi statement Habib Taufik Assegaf yang mengatakan bahwasanya ente mengikuti Al-Quran tapi ente tidak mengikuti habaib, ente juga sesat, ya. Seperti itu yang disampaikan, yang dikatakan oleh Habib Taufik Assegaf. Kemudian ditanggapi oleh Kiai Yusuf Al-Mubarak. Oke, seperti apa videonya? Jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Iya, ulama warasatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah sakolen, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sekarang muncul macam-macam. Itu ulama untuk anbiya bukan habaib rasul anbiya loh. Nggak baca hadis itu kalau dari apa itu? Nah, karena itu hati-hati kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takwa lain dan kamu akan sesat pasti. Nih analoginya begini, kalau itu ditafsirkan ahli bait itu harus wajib diikuti oleh seluruh umat Islam, apalagi kata topik Habib harus diikuti seperti halnya kita mengikuti Al-Quran. Saya mau nanya nih Pak Torik Segaf, ini zaman sekarang ini banyak kali nih oknum Habib yang diskotik, yang mabok, yang mungkin yang berzina, banyak oknum-oknumnya nih, yang zina, yang mabok, yang dawir. Saya mau nanya, jadi ulama dan seluruh umat Islam harus ngikutin mereka terus. Mereka mabok ikut mabok, mereka dawir ikut dawir, mereka mencaci umaro ikut mencaci maki, mereka menghina NU liberal harus mengikuti, mereka mencaci maki menghina ulama-ulama NU, kiai-kiai NU ikuti. Masa begitu? Analoginya kan nggak masuk. Makanya makanya ulama-ulama ada yang mengatakan bahwa ada yang menafsirkan hadis Rasul tentang sakolen itu, yaitu ahli bait itu harus seperti kekuatannya diikut seperti Al-Quran, itu doib. Damai itu doib atau fik, ya. Secara nakli juga tidak nyambung, tidak bersanad lah. Secara akli pun bertentangan dengan logika. Contohnya kalau tafsiran Pak Taufik, barang siapa mengikuti Al-Quran, kata Pak Taufik kan, dan Habib pasti selamat. Mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Habib pasti celaka. Waduh, dengan pasti. Kalau begitu Habib harus diikuti dong. Jadi umat Islam ini harus mengikuti Al-Quran atau mengikuti Habib.
Umat Islam, siapapun yang masuk Pak Taufik, Habib dan yang lainnya harus mengikuti Al-Quran. Berarti semuanya Habib dan sebagainya harus mengikuti ulama. Diperkuat dengan hadis-hadis. Man akramal alima faqad akramani. Tuh. Wa man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Itu kan ada hadis, diperkuat lagi dengan hadis lagi. Nah, diperkuat lagi tentang bahwa yang harus dikuatkan itu yaitu Al-Quran dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Nah, siapa sunnahnya Rasul, yang sunnahnya sahabat. Nah, ada hadis yang mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Peganglah oleh engkau sunnahku dan sunnahnya khulafair rasyidin. Ya tentu karena mereka lah yang melaksanakan sunnahnya Rasul. Nah, bukan bi sunnati Habib. Ya Pak Taufik ya. Aduh, mohon maaf nih. Barangkali ini saya yang bodoh, Pak Taufik yang lebih pintar. Tapi maaf yang saya tahu hasil mondok, hasil ngaji ya itu tidak seperti apa yang dikatakan. Jadi salah besar yang dikatakan Pak Taufik. Barang siapa tidak mengikuti Habib walaupun mengikuti Al-Quran, itu pasti celaka. Itu kalimat yang salah, doktrin yang sesat, doktrin yang tidak boleh disebarkan di bumi Allah Ta'ala, khususnya di Indonesia. Orang Indonesia ahli ngaji semua, bagi orang Banten. Pak Taufik harus mengkaji lagi ya Pak Taufik ya. Udahlah, berhentilah mendoktrin-doktrin. Udahlah, berhenti mendoktrin-doktrin. Yang janganlah ingin selalu klannya Habibnya dimulia-muliakan terus sampai seolah-olah itu posisinya kedudukan sama dengan Al-Quran. Masya Allah Pak Taufik. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana tanggapan Kiai Yusuf Al-Mubarak terhadap statement Habib Taufik Assegaf ya. Jadi kalau orang-orang menyebutkan itu adalah doktrin. Jadi seperti itu. Video ini saya potong bagian yang ingin saya bahas saja. Untuk video yang selengkapnya kalian bisa menonton di deskripsinya, ada sumber link video asli saya pasang. Walaupun saya potong, tapi inti pembahasan dari Kiai Yusuf Al-Mubarak ini tidak terbuang inti pembahasan videonya. Kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada kalian semua bahwasanya kalau ada oknum Habib yang suka mencaci maki orang, menghina orang ya, mabuk, apakah oknum Habib seperti itu harus kita ikuti? Tentu tidak, menurut saya ya, tidak boleh kita ikuti. Dan yang saya bahas selama ini adalah oknum, individu, orang-orang tertentu yang selalu mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, namun akhlak mereka, perilaku mereka malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik ke panggung ceramah mencaci maki orang, merendahkan para kiai yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan mereka. Jadi seperti itu, dengan lantang, dengan jumawa, mengaku mengalir darah Rasulullah di dalam tubuhnya. Giliran disuruh tes DNA kagak berani. Berbulan-bulan, bertahun-tahun mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, nasabnya absah. Giliran disuruh buktikan, tidak bisa dibuktikan, malah bungkam. Jadi seperti itu ya. Berkat tesis Kiai Imad, makam-makam palsu juga terbongkar. Berkat tesis Kiai Imad, nasab-nasab palsu juga rungkat. Jadi seperti itu. Dan saya tidak membenci siapapun di sini ya, mohon maaf kalau ada yang tidak suka dengan video saya, jangan ditonton. Di sini saya tidak mencari pembenaran, yang akan saya cari adalah kebenaran. Sampai di mana nanti titik temunya polemik nasab Bang Alawi ini ya. Jadi seperti itu. Dan saya sedikit ingin bercerita dengan kalian. Di saat saya pertama kali membahas polemik nasab Bang Alawi ini, saya juga diklaim sebagai buzzer bayaran, sebagai orang pembenci habaib. Bahkan saya diancam dipersekusi waktu itu di saat saya pertama kali membahas para habaib ini ya. Namun itu tidak membuat semangat saya untuk mundur. Kemudian menyangkut dengan tesis Kiai Imad. Kenapa hari ini saya mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Yang pertama, menurut saya tesis beliau sangat benar, sangat ilmiah, bisa membuka wawasan, menambah khasanah ilmu, orang yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian berkat tesis beliau, banyak orang-orang yang sudah paham apa itu Bang Alawi. Saya dulu tidak tahu apa itu Bang Alawi ya. Bang Alawi itu seseorang yang mengisbatkan diri kepada Ubaidillah, itulah Bang Alawi. Dan apa itu Habib? Habib artinya dicintai dan mencintai.
Habib itu sebuah kata, sebuah julukan yang berasal dari Yaman, dikhususkan, dijulukan kepada klan Ba'alawi. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya bahas ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita lawan propaganda, fitnah, adu domba, doktrin, dongeng ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.